Terima kasih operator atau teknisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, tadi pagi menjelang siang pada kita katakan jam 9 ataupun jam 8 ya ternyata kita tidur 1 jam. Sekarang 1 jam berarti 10 luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kepada yang terhormat rekan dan staf guru SDN Nasional yang saya hormati, mestinya di sini ada rekan-rekan yang lain, hanya saja beliau-beliaunya yang masih ada kesempatan atau berkreasi di luar sekolah. Salawat salam senantiasa bercurah kepada junjungan kita Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang menuntun kita dari ajaran jahiliyah menuju perang berani berkemas. Terima kasih rekan-rekan. Pada acara ini kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga nanti acara kita berjalan dengan lancar, berkah, mudah dan bermanfaat. Amin. Terima kasih rekan-rekan. Saya ucapkan sekali lagi pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk desiminasi. Desiminasi dari kata desiminasi itu penyebaran. Kalau kita sering mengikuti event-event di kecamatan atau itu nama penugasan gitu. Semua orang itu penugasan tak? Yang dari itu kemarin berarti saiki mayai memang berarti. Ada desiminasi kita nanti di kecamatan karena saya guru penggerak, jadi mungkin nanti untuk mengimplementasikan ke rekan-rekan itu adalah saya. Dan semoga nanti acara kita ataupun pendidikan saya nanti berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja ya. Ada desiminasi dari pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bisa kita perhatikan atau kita lihat dengan saksama di papan pantun kita, papan digital manual. Di sini ada desiminasi pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Berhubung saya di SDN 2 Magelang, jadi saya ambil lingkup yang paling dekat dengan saya, yaitu SDN 2 Magelang, lembaga saya sendiri. Nah, ini ada agenda kegiatan. Agenda kegiatan sudah saya buka sendiri tadi ya. Dan presentasi saya lakukan sendiri juga, nanti ada konsep, ada tanya jawab, dan ada refleksi. Terima kasih tim dari operator. Dan tujuan dari kegiatan kali ini atau pembelajarannya yaitu yang pertama, guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya. Kelihatan, ya. Dari situ kelihatan di kamar gitu. Dan saja saya juga operatornya Chromebook, jadi kalau misalnya saya mau operator ya saya ke situ. Mohon maaf kalau tidak kelihatan ya. Saya ulang lagi tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam memperoleh profil pelajar Pancasila. Nah ini tujuan-tujuan seperti ini yang wajib kita ikuti atau kita ikuti aturannya. Dan ini nanti ada eksplorasi konsep. Selanjutnya eksplorasi konsep, kita ada disiplin positif dan nilai-nilai dari wujud kebajikan. Kita perhatikan terlebih dahulu ya. Ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ini nanti kita ulas juga. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada segitiga restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, apakah itu? Nah, setelah ini kita ulas, ya. Karena di sini tidak ada bapaknya, jadi ibu-ibu nanti kita ulas. Karena ada perubahan paradigma
Paradigma dari Dr. William Glasser dalam teori kontrol, atau namanya teori kontrol, yang kemudian berkembang yang dinamakan dengan choice teori. Teori kontrol, nah ini nanti kita bahas semuanya ya, mulai dari awal sampai akhir nanti. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dari membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu namanya teori kontrol. Itu dulu. Kalau sekarang namanya choice teori. Nah ini nanti kita bahas ya. Ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah ini perlu kita ketahui bahwasanya dari kelas TK sampai dengan kelas 6, karena nama kita adalah lembaga sekolah dasar. Jadi kita perlu ketahui bahwa ada stimulus respon dan teori kontrol. Coba kita lihat perbandingannya. Di situ stimulus respon ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Tetapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kira-kira masuk yang mana ini? Teori kontrol. Karena kenapa? Ini kan sudah dikembangkan oleh William Glasser tadi. Ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi pada teori kontrol ada semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu masuk stimulus respon. Tapi untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di situ di stimulus respon ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini yang sering kita lakukan. Pada saat siswa kita bujuk dan gagal, kita selalu memaksa. Hal seperti itu ya. Itu zaman dulu sebelum berkembang. Tetapi untuk teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Kalau itu dulu, tetapi sekarang untuk teori kontrolnya model berpikirnya yaitu menang. Bagaimana caranya nanti? Oke. Nah, selanjutnya nanti apakah makna disiplin? Di situ ada disiplin. Kira-kira menurut panjenengan sebenarnya disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Taat, patuh, sesuai aturan. Itu namanya disiplin ya. Padahal makna disiplin yaitu kita tuh sebenarnya tuh sama-sama belajar. Karena berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya kita belajar. Jadi disiplin itu kita tuh sama-sama belajar. Tidak hanya siswa-siswi kita, tetapi kita juga sama-sama belajar. Mana asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini atau disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia sesuai yang dia hargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu tadi si panjenengan jawab memang betul semua, tapi lebih tepatnya lagi disiplin itu adalah belajar, sama-sama belajar, sama-sama mengetahui dan ngerti. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya rasa ini saya pantau panjenengan sedoyo kok agak ngantuk gitu. Saya di sini punya saja di sini apa namanya sticky note, sticky note ya, sticky note ini nanti kalau nanti digambarkan sesuai dengan perasaan panjenengan sedoyo. Menggambar emoji. Perasaan dari ibu. Nanti bisa diungkapkan sesuai dengan filosofi panjenengan semua di dalam kehidupan kita. Monggo dibagi saja tidak apa-apa. Perasaan kita, Bu. Iya, silakan gambar terlebih dahulu.
bahagia atau emot sedih, emot apapun boleh. Yang menggambarkan dari bangun tidur sampai dengan dari bangun tidur dan satu aja perasaannya mungkin itu yang mengena kajian semua ya. Sampai saat ini ataupun sampai detik ini, bagaimana perasaan dengan saya? Kira-kira setelah ini difilosofikan dan kehidupan panjenengan ya, maknanya apa dalam kehidupan panjenengan? Sudah, Bu. Sudah loh? Saya sudah. Oke, sudah. Ternyata ada teman kita yang sudah ya. Apakah protokol itu kehidupan kita ya? Oke, kita ambil rekan kita dulu ya. Silakan dilakukan. Kira-kira panjenengan itu menggambarkan apa, Bu? Itu menggambarkan apa? Perkenalkan. Oke, siap. Tidak apa-apa ya. Terima kasih Pak yang berbicara. Iya, Oh, ikut dari ini saya angkat ya benar dari gimana? ruwet dari ini. Gambarnya apa? Ya. Ini benang kusut ya, karena hidup itu seperti benang kusut. Seperti halnya jerami yang berada di tumpukan atau jerami yang berada di tumpukan jerami. Ya, dari pagi itu bahagia Bu. Oh. Ya. Terus ada siang agak lelah. Siangnya ada Sorenya sangat lelah. susah banget. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah memang kehidupan panjenengan memang seperti itu atau terlalu banyak pekerjaan atau Oh, terlalu banyak pekerjaan. terlalu banyak pekerjaan luar biasa? Ya, ya. Baginya, oke. Ternyata difilosofikan bahwa kehidupan kita itu tidak mudah, ya. Kehidupan kita itu tidak gampang dan kehidupan itu bisa mengalir kalau kita sudah melakukannya. Seperti itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya simpan ya. Ini nanti saya museumkan. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Berarti kasih aplaus, kasih tepuk tangan untuk kami bahwa kira-kira ini ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Allah. Yang sebelah sini dulu ya. Silakan. Terima kasih Bu Restu. Iya, sama-sama. Teman saya hari ini senyum. Oke, senyum. Setelah ruwet ada senyum. Setelah ruwet timbullah senyum. Karena kehidupan kita tidak hanya ruwet, tetapi kita juga senyum. Enggak, Bu. Kenapa bisa senyum? Dari pagi sampai sekarang panjenengan senyum selalu gitu. Alhamdulillah. Selalu. Bukan berarti dari pagi senyum ya, maksudnya gitu gini. Setiap ada permasalahan pasti ada kebahagiaan. Luar biasa, ya. Selalu. Setiap ada kesusahan ada kesenangan di sana kebahagiaan Itu. Jadi sahabat hari kita senyum akan alam dan juga Bu. Oke, filosofinya untuk hari ini luar biasa ya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra seperti ya. Ini aku diberikan dari guru agama seperti itu katanya ya. Setiap kita susah ada jalan keluarnya. Selanjutnya ya, satu lagi aja. Satu lagi nggak apa-apa ya. Monggo. Monggo. Terima kasih Bu Restu. Iya, sama-sama. Saya sama seperti Bu Lulu tadi. Ya, senyum nggak lebar tapi mana senyum gitu ya. Tersenyum. Tersenyum. Kenapa kok tersenyum? Kita mengawali hari dengan tersenyum. Senyuman bahagia. Awalnya hari ini bahagia. Pagi-pagi bahagia sampai sore bahagia. Nanti pagi-pagi sekarang kok sampai sore bukan? Oh gitu, berarti Pagi saya bahagia. sesuai dengan oke, mood sesuai dengan pada saat kita bangun tidur. Bangun tidur kalau sudah bahagia otomatis selanjutnya atau jam-jam berikutnya akan bahagia.
sedih. Tetapi pada saat kita menerima pembelajaran ataupun ilmu yang masuk ke kita harus bahagia. Enggak bahagia, oh kalau masuk ya. Karena kenapa? Kita itu sudah buntu, di dalam hati itu sudah buntu. Kalau dimasuki ilmu yang bermanfaat itu akan sulit. Nah ini ada kata disiplin. Dan disiplin tadi sudah saya jelaskan. Ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud yaitu sesungguhnya sampai itu kalau sudah melakukan disiplin di sekolah, otomatis kegiatan-kegiatan kita juga akan mengikuti. Karena itu masuk kepada self disiplin, disiplin diri kita. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin diri yang dimaksud, wajibkan penguasa lain mendisiplinkan kita. Seperti halnya kita masuk ke ranah lembaga kita. Pada saat kita kurang disiplin, otomatis ada pimpinan kita yang mendisiplinkan kita. Itu dimanapun tempatnya itu sama. Dan dimanapun tempatnya itu wajib. Karena apa? Tugas dari pimpinan kita yaitu memanage kita. Tugas dari pimpinan kita yaitu mengatur kita, mendisiplinkan kita. Contoh seperti itu, ya. Dan tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memotivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Nanti motivasi ada dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kenapa saya katakan dua? Karena motivasi itu ada pada diri kita sendiri. Yang pertama, ada juga motivasi itu bersumber dari orang lain. Seperti halnya kemarin, saya sendiri, Bu. Saya sendiri itu ada motivasi dari ekstrinsik. Saya selalu dimotivasi oleh senior saya. Yang pertama ada Bu Lilis. Bu Lilis itu sangat senior. Beliau selalu memotivasi saya, selalu kasih semangat saya, selalu memantau saya. Begitupun ada Bu Fitri Hadi pun sama. Setiap kita ada kesalahan, setiap ada kita di restitusi, paling tidak kita diingatkan. Nah, itu adalah motivasi saya tersendiri, Bu ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ini Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ini ada kata-kata pendidikan. Kalau menurut panjenengan, merdeka itu yang bagaimana? Bebas. Luar biasa, bebas. Satu kata, bebas. Merdeka itu bebas ya? Tidak terpaksa, bebas. Luar biasa, benar. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bebasnya berarti ekstrinsik dan intrinsik. Oke, kita next. Seperti halnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser, seperti tadi ada teori kontrol dan choice teori, ya, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya ada Diane Foster mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu yang tahu kita sendiri. Kenapa ada self disiplin dan eksternal, ya. Nah,
Nah, ini ada nilai kebajikan universalnya yang dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Ini adalah kerja kalau tidak salah, Pak. Ya. Gimana Bu? Lakinya Bu? Lakinya gimana? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa karena Tuhan yang Esa akan mulia. Iya, seperti itu ya. Yang temannya di sini ada. Yang temannya juga sama yang juga paham ya. Ini ada profil pelajar Pancasila. Ya, luar biasa. Iya. Dan ini ada beriman bertakwa, mandiri, berorkestri, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini ada teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini masuk ke ranahnya motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Coba kita perhatikan lebih dahulu ya, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, ini masuk ke hukuman. Oke. Kira-kira kita pernah nggak ya melakukan hukuman pada putra putri kita? Pasti pernah kita ya. Saya sebenarnya juga pernah. Saya juga pernah seperti ya. Terus untuk mendapatkan hadiah atau ibarat penghargaan, ini masuk ke penghargaan, ranah penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Ini motivasi eksternal juga ya. Saya juga pernah itu, karena dapat ranking ataupun anak dapat poin di kecamatan atau event apapun selalu saya kasih penghargaan seperti itu. Dari nanti kita jelaskan itu ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini namanya restitusi. Kalau restitusi atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, perilakunya yang pertama itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seorang atau orang seperti apa yang jika saya melakukannya, itu motivasi internal. Nah, coba ada pertanyaan sedikit ini ya. Kira-kira saya hanya tanya dari tadi. Dilihat tanya terus kan gitu. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nanti kita konteksnya masuk keyakinan kelas ya. Mengapa ini contoh soal nomor pertama ya, nomor 1 ya. Soal yang pertama, mengapa kita memilih aturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Jadi kalau dulu ada pandemi kalau tidak salah ya, kita harus menerapkan ini. Kenapa seperti itu? Kira-kira. Terus yang kedua, mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira yang pertama seperti apa? Kira-kira yang pertama jawabannya apa? Kita memilih peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kira-kira apa? Supaya bersih, menjaga sehat. Kita menjaga diri, terus supaya tetap sehat, benar. Luar biasa dengan sekali. Dengan asumsi-asumsi yang brilian. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Seperti ini tadi ya. Ternyata kita tepat waktu semua alhamdulillah alami luar biasa. Kenapa kira-kira? Supaya bisa maksimal. Luar biasa. Supaya kita bisa maksimal. Yang pertama, kita menerima dengan setia. Iya. Selanjutnya ya. Nah ini tadi yang kita tanyakan semuanya masuk ke ranah keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas itu ada peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Selalu mengembalikan buku di depannya. Kalau misalnya kita ke perpus, lihat anak yang selalu mengembalikan buku pada depannya, berarti itu masuk karena tanggung jawab. Berarti nanti kalau kita bikin keyakinan kelas, itu ada tanggung jawab. Apa kata ini dibagi tanggung jawab seperti itu? Bisa diterima ya? Bisa. Dilarang mengganggu orang lain. Kata-kata untuk peraturan yang dilarang mengganggu orang lain, berarti kita itu harus menghormati orang lain. Sebenarnya rekan-rekan kita ya, kita tapi tidak ada saling membuli itu tidak ada. Tapi untuk anak, perundungan dan pembulian itu pasti ada. Tanpa kita ketahui pun itu pasti ada. Contoh saja di kelas besar,
56 itu memang seperti itu. Kalau kelas 1, 2, 3 saya yakin semuanya masuk pengawasan karena semuanya itu bertumpu atau disounding, selalu mendengarkan wali kelasnya atau gurunya. Tapi kalau kelas 4, 5, 6 yaitu masa transisi, paling tidak mereka itu sudah bisa memilih dan memilah kegiatannya atau tingkah lakunya. Kira-kira ada nggak yang seperti itu kira-kira? Banyak sekali kan ya, kelas besar atau kelas besar ya. Terus kalau misalnya kita ada aturan harus di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kita itu masuk, tetapi kita nanti kita aplikasikan atau implementasikan pada kegiatan kelas, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Jadi anak itu kita tanamkan bahwasanya sampai masuk sebelum pembelajaran dimulai atau 15 menit, sing nomor 1 atau yang nomor pertama sampai berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Di sini itu sudah fast, mereka sudah siap. Terus ada lagi yang seumpama ada yang masuk atau terlambat itu bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kita restitusi. Paling tidak kita harus menyamakan persepsi. Kenapa kok anaknya itu bisa masuk terlambat? Kita tanyakan terlebih dahulu. Apakah dia sudah tahu nggak keyakinan kelasnya bagaimana? Kan seperti itu. Kalau memang dia itu sudah tahu, berarti dia itu punya alasan bahwasanya dia itu datang terlambat itu karena A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Dan itu harus kita terima. Karena kenapa? Kita ada keyakinan kelas, kita ada kesepakatan kalau yang kesepakatan kelas. Sekarang ada keyakinan kelas. Oke, tadi selanjutnya ya. Ini ada tahapan pembentukan keyakinan kelas. Bisa kita cek di whiteboard ya. Ada tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Dan biasanya saya yakin kalau kelas-kelas besar itu bisa diaplikasikan seperti ini. Anak masuk tahun ajaran baru besok, kita tawarkan, ya, kita tawarkan untuk membuat keyakinan kelas yang pertama. Bagaimana pendapatnya dari anak si A, si B, si C sampai si Z itu nanti untuk peraturan di kelas. Contoh saja, anak masuk harus 15 menit. Nah, itu nanti bisa ditandatangani seluruh anggota kelas. Jadi nanti ada yang melanggar, berarti dia melanggar ketentuan di konstitusi atau keyakinan kelas. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya mencatat semua masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi semuanya nanti dapat kesempatan. Ini bisa kok diaplikasikan di kelas bawah, bisa juga. Kalau kelas 1, 2, 3 ada yang belum bisa nulis kira-kira. Kita tanyain saja, kita yang menuliskan nggak apa-apa. Biasanya seperti itu, ditanya saja ya. Terus yang ketiga, ada susunan keyakinan kelas sesuai tahapan atau pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Biasanya anak umur sekian itu kan memang tata bahasanya itu kurang pas atau kurang positif. Jadi kita yang menghaluskan, karena Panjenengan sedaya kan memang kan guru hebat, paling tidak Panjenengan sedaya juga menguasai tata bahasa. Jadi kita bisa membentuk atau yang dari negatif ke positif. Terus yang terakhir itu ada tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut.